Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta ja'altahu sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini melanjutkan tadarus yang minggu lalu. Tadarus minggu lalu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16. Untuk sekarang bisa dibuka Al-Qur'annya. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 24.
Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan terhadap isi Al-Qur'an ini. Untuk sekarang insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan membahas suatu tema yang diambil dari kitab Nasoil Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Maqalah ke-8. Maqalah ke-8 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu adalah penyuka kucing. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kucing itu bahasa Arabnya adalah hirotun. Karena Abu Hurairah menyukai kucing yang kecil, makanya Abu Hurairah bapak yang menyukai kucing kecil. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, salah satun munjiyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara, sesuatu yang mencelakakan pemiliknya. Kemudian ada 3 perkara yang meninggikan derajat seseorang di akhirat. Ada 3 perkara yang menghapuskan dosa. Yang pertama adalah 3 perkara yang menyelamatkan seseorang dari adab Allah adalah, yang pertama adalah takut kepada Allah bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi seseorang tersebut takut bukan hanya ketika sendirian, tapi ketika terang-terangan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang dapat menyelamatkan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan dalam kehidupan ketika fakir dan ketika kaya. Jadi apabila kita memiliki harta, ketika miskin begitu, ketika banyak uang begitu. Jadi ketika miskin jangan terlalu bingung. Ketika misalkan banyak harta jangan terlalu boros. Jadi sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah wal andu fir ridho wal ghadab. Adil ketika ridho dan ketika marah. Seseorang boleh marah, tapi marah itu yang diperbolehkan, yaitu contoh misalkan marah ketika ada kemungkaran. Makanya dalam hadis lain ketika ada kemungkaran maka man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila ada kemungkaran, keburukan terjadi di sekitar kita, maka sikap kita adalah yang pertama merubah dengan tangan atau dengan kekuasaan. Apabila dia RT, RW atau kepala desa atau bupati atau presiden anggota dewan mungkin bisa merubah dengan kekuasaan. Yang kedua, apabila ada kemaksiatan, kemungkaran, maka tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Apakah kita berani menghadap orang tersebut untuk menasehati orang tersebut? Kalau masih tidak berani, maka dengan hati. Nah, itu adalah paling lemahnya iman. Yang kedua, amal muhlikatu, ada 3 perkara yang merusak seseorang. Yang pertama adalah pasyuhun syadidun, adalah pelit yang sangat. Pelit yang sangat itu adalah dia tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat, tidak mau dengan hartanya tersebut berbuat baik. Yang kedua adalah hawan muttaba'un. Kedua adalah sesuatu yang merusakkan, itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Makanya menurut Ibnu Qayyim Az-Zawji, nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang mendorong pemiliknya
ke dalam kebinasaan, nafsu yang selalu mendorong ke dalam kejahatan. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa nafsu amarah itu mendorong seseorang ke dalam kejahatan, ke dalam keburukan. Yang kedua, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah keinginan seseorang untuk mencela. Apabila misalkan kita ibadah kita kurang, melakukan kejahatan, pasti dalam hati nurani kita ada dorongan untuk memperbaiki tersebut. Itu namanya disebut nafsu lawamah. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang mendorong seseorang ke dalam kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang merusak itu adalah wa'izabul mar'i bi nafsihi, adalah merasa melihat diri sendiri ini dengan pandangan yang sempurna. Jadi merasa diri paling baik, merasa diri paling unggul, serta lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa amma darajatu, sesuatu yang dapat meninggikan derajat seseorang. Yang pertama adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kenal dan tidak dikenal. Kemudian yang kedua, wa it'amut ta'am, memberikan makanan kepada tamu dan kepada orang yang lapar. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Yang ketiga, sholat pada malam hari, sedangkan pada waktu itu adalah orang-orang tertidur, yaitu sholat tahajud pada malam hari. Wa amal kafaratu, adapun sesuatu yang dapat menghapus dosa, yang pertama adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu, terutama pada waktu dingin. Terutama sekarang ini adalah musim panas ya. Kalau wudu di pagi-pagi lumayan dingin. Nukal aqdam ila jamaati, yang kedua adalah berjamaah, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Misalkan kita menunggu sholat maghrib, sesudah sholat maghrib di masjid, kemudian menunggu sholat isya. Al-maqalatut tasi'atu, qala Jibril alaihi wassalatu wassalam, ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayitun. Maqalah yang ke-9, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau sekeinginan engkau, fa innaka mayitun, karena sesungguhnya engkau adalah mati. Ketika kita mati, maka akan ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan, yaitu amal kita yang dilakukan ketika waktu hidup akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dihitung amal kita baik dan buruknya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah seseorang keinginanmu, karena sesungguhnya orang yang dicintai tersebut akan berpisah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunaman ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cintailah kekasihmu sewajarnya. Bisa jadi orang yang dicintai tersebut adalah orang yang paling kita benci suatu saat nanti. Dan sebaliknya, bencilah orang sewajarnya, sebab bisa jadi orang tersebut adalah orang yang dipikir cinta oleh kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi, dan beramalah engkau sekehendak engkau, sesungguhnya engkau akan ada balasan. Li'anna ibadah majziyun bi amalihim, karena sesungguhnya seseorang itu dibalas amalnya baik atau buruk.
Ketika seseorang melakukan kebaikan meskipun sedikit, maka akan ada balasannya. Sebaliknya ketika seseorang melakukan kejahatan, maka ada balasannya juga. Cukup sekian kultum dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah mengikuti kajian ini, silakan kalian melaksanakan sholat duha di tempat masing-masing dengan jumlah 4 rakaat. Kemudian jangan lupa kalian kumpulkan foto kolase kegiatan pagi ini kepada wali kelas.